Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam Ulin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah, kemarin itu kan kita pernah itu ngelakui kerja kelompok, berdiskusi tentang PPT manajemen masa dan waktu itu kan. Nah, kemarin kan kita cuma kerja kelompok doang. Kita kan kayak menyelesaikan PPT-nya doang. Namun kita kan belum berdiskusi, belum memahami tentang isi materi itu keseluruhan kan. Nah, angka baiknya mending kita di sini kebetulan ada kesempatan waktu kita bahas yuk. Nah, boleh. Oke, terima kasih. Oke, siapa yang mau baca duluan? Davina ya? Oke, silakan Davina untuk membaca materinya. Nah, materi kita ini kan krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir. Nah, perspektif teorinya pemasaran modern. Yang pertama itu kan ada latar belakang. Banjir besar yang melanda Sumatera Utara pada November 2025 menyebabkan terputusnya sejumlah jalur transportasi utama yang menjadi rute distribusi BBM ke SPBU. Truk tangki tidak dapat melintas karena gangguan tinggi dan kerusakan jalan. Nah, sehingga pengiriman pasokan tertunda dan banyak SPBU yang kehabisan stok. Nah, kondisi ini memicu antrian panjang sejak hari awal yang krisis. Nah, ketika masyarakat melihat SPBU kehabisan BBM, rasa panik mereka kan meningkat. Nah, jadi perilaku ini membuat pembelian berlebihan itu muncul. Nah, situasi ini memperburuk karena beredarnya hoaks mengenai stok dan prioritas distribusi. Sementara informasi resmi dari Pertamina belum cukup dan tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mereka kayak masih krisis dalam informasi. Selanjutnya itu kan ada permasalahan utamanya. Yang permasalahan utamanya itu selain terganggunya distribusi akibat bencana, krisis ini diperparah oleh kekurangannya komunikasi efektif dari Pertamina. Publik tidak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai keterlambatan pasokan dan estimasi pemulihan atau SPBU yang masih memiliki stok. Jadi kekosongan informasi ini membuat masyarakat mengandalkan kabar dari media sosial yang belum tentu itu benar. Jadi panic buying semakin meningkat sehingga stok sudah semakin sedikit menjadi lebih cepat habis. Terus ketidakpastian ini berkepanjangan juga berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan Pertamina untuk menangani situasi yang darurat ini. Iya. Itu teman-teman. Oke, terima kasih Davina telah memberikan penjelasannya. Sebenarnya materi yang kemarin itu boleh dibacakan lagi, Irsya? Kelanjutan. Boleh. Jadi selanjutnya itu ada teori pemasaran yang relevan. Jadi teman-teman di situasi sekarang ini marketing itu nggak bisa lepas dari dunia digital. Apalagi di era marketing 4.0 dan 5.0. Nah, masyarakat itu cepat banget nangkep informasi, bahkan yang kecil sekalipun. Makanya perusahaan itu harus benar-benar sigap. Terus ada juga teori perilaku konsumen yang bilang kalau saat situasi nggak pasti, orang bisa panik buying karena merasa butuh perlindungan diri kan. Di sini pentingnya perusahaan ngasih kejelasan. Ada juga servis dominan logik. Intinya, nilai dari sebuah layanan itu nggak cuma soal barang yang tersedia, tapi bagaimana perusahaan itu berinteraksi dan ngasih kepastian ke pelanggannya. Integrate marketing communication juga nggak kalah penting. Pesan yang disampaikan harus konsisten di semua platform, biar publik nggak bingung. Dan yang terakhir itu ada teori brand equity mengingatin ketika krisis sedikit saja bisa merusak kepercayaan publik. Jadi komunikasi dari perusahaan itu harus benar-benar kuat dan meyakinkan. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis kasus kan. Sekarang kita masuk ke kasusnya nih. Jadi problem utamanya itu bukan cuman banjir yang bikin distribusi telat. Yang bikin tambah runyam itu kurangnya informasi yang jelas dan terintegrasi. Karena nggak ada penjelasan resmi yang cepat, masyarakat jadi bikin asumsi sendiri dan biasanya salah. Dan itu bikin situasi makin tegang kan. Contohnya itu waktu
SPBU kelihatan kosong dan antrian makin panjang. Orang otomatis mikir, wah krisis makin parah nih, gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak gitu juga, tapi persepsi publik itu keburu terbentuk. Pertamina juga nggak bisa ngejar cepatnya penyebaran hoaks kan. Ini menunjukkan kalau manajemen krisis itu bukan cuma soal menyelesaikan masalah teknis di lapangan, tapi juga soal gimana perusahaan itu mengatur komunikasi ke publik. Harus cepat, harus empatik, dan harus rapi juga kan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Ulil. Terima kasih Irsya telah memberikan penjelasannya. Selanjutnya Nazmi Aziba boleh dibacakan kelanjutan materinya. Baik, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang benchmark internasionalnya. Jadi sebenarnya itu krisis kayak gini tuh nggak cuma di Indonesia aja yang ngalamin. Perusahaan-perusahaan migas besar di luar negeri juga sering menghadapi kondisi serupa. Dan mereka punya beberapa pendekatan yang menurut kita bisa jadi pembelajaran. Misalnya, di Inggris itu ada Shell sama BP. Mereka cukup cepat merespon kepanikan publik. Mereka itu langsung nyiapin informasi real time soal SPBU mana yang masih punya stok. Jadi masyarakatnya itu nggak menerka-nerka. Terus di Malaysia ada Petronas yang malah kirim tim lapangan khusus untuk menjelaskan langsung kondisi ke masyarakatnya. Nah, jadi ada sentuhan personalnya gitu ya, sehingga orang merasa didampingi. Nah, sementara ada Total Energies di Prancis, mereka itu fokus menjaga konsistensi pesan lewat komunikasi terpusat yang profesional. Nah, jadi intinya itu semuanya ini nunjukin pentingnya transparansi, penggunaan teknologi, dan koordinasi erat dengan pemerintah. Nah, jadi ini jadi poin penting yang bisa kita tarik ke konteks Indonesia. Selanjutnya, mungkin ada rekomendasi strateginya nih. Untuk jangka pendek, menurut kita Pertamina itu perlu banget ada mengadakan dashboard digital real time yang mengupdate stok BBM tiap SPBU. Jadi masyarakat bisa ngecek sendiri tanpa harus percaya isu-isu yang simpang siur. Komunikasi juga harus ditingkatkan, nggak cuma sering tapi juga lebih terbuka. Dan teknisnya itu harus simple supaya masyarakat itu cepat paham kenapa distribusi itu bisa terhambat. Nah, jangka menengahnya itu perlu ada protokol komunikasi yang lebih rapi dan terintegrasi dengan Pemda. Jadi kalau ada krisis, alurnya itu jelas. Siapa yang ngomong, apa, lebih strategis, investasi teknologi prediktif, perbaikan logistik, dan pendekatan komunikasi berbasis data. Tujuannya itu buat ningkatin kepercayaan publik biar gak gampang panik. Oke, mungkin itu saja. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan sebagai juga penutup daripada daripada pemaparan hasil materi kita semuanya. Nah, saya akan membacanya. Kesimpulan, krisis kelangkaan BBM akibat banjir memperlihatkan bahwa distribusi fisik dan komunikasi publik memiliki peran yang sama pentingnya. Gangguan pada jalur logistik memang menjadi pemicu awal, tetapi ketidakjelasan informasi membuat keresahan publik meningkat dan memicu panik buying. Dengan menerapkan teori pemasaran modern, khususnya yang berkaitan dengan komunikasi digital, perilaku konsumen, dan penguatan kepercayaan merek, Pertamina dapat menangani krisis serupa dengan lebih efektif. Integrasi antara teknologi, koordinasi operasional, dan komunikasi yang konsisten menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas publik pada masa krisis. Baik, kiranya itu saja hasil dari diskusi kita diskusi kita bersama pada forum meeting ini. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir di Zoom ini. Oke, saya tutup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.